Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan masih dalam suasana Natal ya. Walaupun sedikit berbeda pada tahun ini, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk merayakannya. Ya, tidak terasa kita juga dapat mengakhiri tahun 2020 ini oleh karena kasih, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ada sedikit pengumuman untuk kita. Ini ada gantungan kunci ya. Gantungan kunci yang tertulis GKI Siloam Merry Christmas ya. Ini akan diberikan kepada setiap jemaat, bukan hanya satu, tetapi bisa 3, bisa 5 ya. Tujuannya adalah untuk mendukung pembangunan panti asuhan kita yang ada di Batu Licin. Jadi per buahnya ini, per satu biji ini kita bisa memberikan dukungan 10.000. Jadi kalau Bapak Ibu ambil 3, ya dukunglah 30 atau 5 bisa 50.000 ya. Nanti akan dibantu sama teman-teman yang ada di belakang ketika kita nanti keluar dari ruangan ini. Terima kasih. Hari ini juga merupakan hari terakhir, minggu terakhir maksud saya. Minggu terakhir kita dalam beribadah bersama di tahun 2020. Dan kita akan lanjutkan kembali pada tahun 2021 yang akan datang. Tahun depan kita akan kembali bertemu untuk ibadah bersama-sama. Baik, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita ambil waktu terus sejenak bersyukur secara pribadi kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 100. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebagai ungkapan rasa sukacita syukur kita kepada Tuhan, bersama kita naikkan pujian, glory, glory, haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Sekali lagi kita nyanyikan pujiannya dengan semangat. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, haleluya, haleluya, puji. Ini kami Tuhan,
Tidak putus-putusnya kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dapat memuliakan Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan hanya karena kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan, hari ini kami dapat beribadah bersama di penghujung tahun. Kami percaya bahwa kami dapat melewati semuanya ini hanya karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kekuatan dan kesehatan Tuhan berikan sehingga kami dapat hidup hingga saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau tolong kami, pimpin kami dalam ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah apa yang kami lakukan di dalamnya benar-benar memuliakan nama Tuhan semata. Memampukan setiap diri yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Dan juga kami berdoa secara khusus bagi jemaat yang hadir, Tuhan tetap tolong dan memberkati. Sehingga ketika kami semua keluar di tempat ini, kami memperoleh damai dan sukacita yang daripada Tuhan semata. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena ini masih dalam suasana Natal, kita naikkan pujian, hai malaikat dari surga. Bersama malaikat di surga, kita nyanyikan pujian ini. Hai malaikat, hai malaikat dari surga, berilah dunia semesta berita kejadian baru, Kristus lahir di dunia. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Hai Gembala, hai Gembala yang di padang, yang menjaga domba-Mu. Allah beserta manusia, lihat cahaya Tuhan-Mu. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan membaca Alkitab kita yang pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Kita akan membaca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Ya, kita tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan sukacita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Dia lahir untuk kami. Midley nyanyi glory. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan dengan sukacita. Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman. Dia itu firman Allah
yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu Tuhan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, saatnya kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan ya Bapa, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan
renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Itulah tujuan kami Tuhan datang beribadah di tempat ini. Kami datang beribadah di tempat ini memuji, memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi. Engkau menjamah kami, memperbaharui kehidupan kami. Baiklah melalui puji-pujian yang kami naikkan, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Karena kami yakin percaya iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Engkau memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema, dan kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dengan pertolongan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur buat pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, baik pribadi, bahkan keluarga. Tuhan memelihara dan memberkati setiap kehidupan kita, baik situasi-situasi yang Tuhan izinkan terjadi, baik suka maupun duka, yakin percaya bahwa Allah bersama dengan kita, dan kita dapat katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk worship leader yang sudah membacakan firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat 5, dan saya akan membaca buat kita satu kali lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan, hari ini kita belajar dalam Yesaya 9 ayat 5 dengan satu tema bahwa Yesus Kristus adalah penasehat ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini Nabi yang bernama Yesaya itu mengungkapkan 4 ungkapan hebat perihal seorang anak yang akan lahir. Bagaimana segala kuasa, wibawa, hikmat dan sejahtera, baik yang ada di sorga maupun di bumi, itu dilimpahkan kepadanya. Itu suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, ayat di atas dalam Yesaya, yang ditulis oleh Yesaya, seorang nabi yang hidup itu sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Jadi sebelum kelahiran Yesus Kristus, 700 tahun itu waktu yang cukup panjang. Tapi dibuatkan oleh Nabi Yesaya yang Tuhan pakai. Bapak Ibu Saudara, belum pernah ada sebuah biografi yang menceritakan tentang kisah hidup dari seorang yang belum lahir. Apalagi 700 tahun. Tetapi sungguh luar biasa di mana Alkitab menceritakan kepada kita kisah tentang Kristus jauh hari sebelum dia dilahirkan. Bahkan beratus-ratus tahun sebelum kelahiran, bukan hanya oleh Nabi Yesaya, berita tentang kelahiran, kehidupan, kematian, bahkan kebangkitan disampaikan jauh-jauh hari oleh para nabi yang hidup pada zaman yang berbeda-beda kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama. Di bagian ini kita akan membahas bahwa disebutkan Yesus Kristus sebagai penasehat ajaib. Istilah penasehat itu muncul pertama kali dalam zaman Raja Daud di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat ke-12. Yang umumnya memerlukan penasehat itu adalah raja. Karena mereka menghadapi banyak tantangan.
dan harus membuat keputusan yang baik. Dan bukan hanya raja saja, tetapi kita juga sebagai orang percaya perlu yang namanya penasehat, yang menasehati kita dalam melangkah, bahkan dalam mengambil segala hal yang mau kita kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita perlu nasihat? Karena terlalu sedikit yang kita ketahui dan terlalu banyak yang tidak kita mengerti. Tanpa nasihat ilahi atau ajaib itu, maka hidup kita itu akan beresiko banyak melakukan kesalahan. Namun dengan adanya nasihat ilahi, kita akan dimampukan untuk tetap berada dalam jalan kebenaran. Alkitab menyebutkan, Bapak Ibu, bahwa di dalam Efesus 5 ayat 16 dan di dalam 2 Timotius 3 ayat pertama, hari-hari ini adalah jahat. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita hidup pada zaman yang penuh dengan ketidakpastian, kemerosotan moral, pergeseran nilai-nilai kebenaran, kasih, dan kepedulian akan sesama itu memudar. Kesulitan dan tantangan ekonomi yang semakin besar, dan gempuran narkoba dan pandemi yang terjadi di seluruh dunia yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dalam segala bidang. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya penasehat ajaib. Nah, nasihat itu bukanlah paksaan. Dan menasehati bukanlah memaksa. Seorang penasehat pada umumnya akan menyampaikan solusi terbaik yang dapat diberikan menurut pengertian dan pengalaman yang dimilikinya. Namun demikian, keputusan akhir itu bukan di tangan penasehat, melainkan ada di tangan kita masing-masing. Pada saat kita diberi nasihat, baik itu oleh papa mama kita, baik itu oleh sahabat, teman, dan lain sebagainya, itu keputusan ada di tangan kita. Kita mau menuruti nasihat tersebut atau tidak. Tuhan tidak pernah memaksa untuk kita mentaati nasihatnya. Namun yang tidak mau menerima nasihat Tuhan sesungguhnya sedang menarik celaka dan kebinasaan bagi dirinya sendiri. Menjadi pertanyaan buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini, bagaimanakah Tuhan Yesus itu memberikan nasihat kepada kita? Yang pertama, Ia memberikan nasihat itu melalui Alkitab. Bapak Ibu yang bawa Alkitab, coba angkat Alkitabnya. Atau mungkin yang tidak bawa Alkitab secara buku bisa HP ya. Diharapkan HP-nya juga berisi aplikasi Alkitab, bukan yang lain-lain, sehingga pikirannya kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menasehati kita itu melalui Alkitab. Beberapa belas tahun yang lalu pada saat saya belum mengenal akan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitablah yang menguatkan kehidupan saya. Karena pada saat saya belum percaya akan Tuhan, ada seorang sahabat yang memberikan saya Alkitab. Dan melalui Alkitab itu juga saya diteguhkan, dikuatkan. Dan dengan rencana dan kebaikan Tuhan, Tuhan menarik saya dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Dan melalui Alkitab ini juga, Tuhan akan menegur kita melalui nasihat, melalui penguatan. Bahkan hal-hal yang luar biasa, yang Tuhan ceritakan dalam setiap kehidupan kita, di mana Tuhan memakai para nabi dan umatnya. Dan melalui Alkitab ini juga, karena pada saat saya mengalami berbagai masalah, situasi, kondisi yang tidak mengenakan, Tuhan selalu mengingatkan melalui Alkitab. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kemampuanmu. Pada saat engkau dicobai, maka Tuhan akan memberi jalan keluar dan memberi kekuatan kepadamu. Jadi Tuhan mengingatkan bahwa bukan hanya saya yang mengalami masalah, bukan hanya saya yang mengalami berbagai situasi kondisi yang mungkin tidak mengenakan. Tetapi semua orang. Dan itu adalah pencobaan yang biasa. Dan yang pastinya dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pasti memberi jalan keluar. Dan Alkitab menceritakan hal itu semua. Apapun yang kita alami, Alkitab menceritakan itu semua. Dan di sini ada nasihat-nasihat yang menguatkan setiap kehidupan kita. Dan bagaimana jikalau kita hanya baca Alkitab 1 minggu sekali? Akan sangat sulit untuk kita berharap kepada Tuhan. Akan sangat sulit untuk kita bersemangat di dalam Tuhan kalau kita tidak pernah membaca
firman Tuhan. Karena Alkitab adalah firman Allah yang senantiasa menguatkan kita. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itulah yang menguatkan kehidupan kita. Karena tanpa firman Tuhan bagaimana kita bisa mengenal akan Allah. Tanpa firman Tuhan bagaimana kita bisa dikuatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pada saat kita menjadikan Alkitab sebagai penasehat yang menerangi kehidupan kita, maka kita tidak akan jatuh. Kita akan selalu diingatkan melalui firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, jikalau kita tidak menjadikan Alkitab sebagai sumber penasehat yang menerangi kehidupan kita, maka kita akan gampang untuk kita tergelincir ataupun jatuh di dalam dosa dan membuat kita jauh daripada Tuhan. Jangankan 1 tahun ke depan di tahun 2021 yang akan kita masuki, karena 4 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 yang penuh dengan banyak hal. Apa yang akan terjadi besok pun juga kita tidak tahu. Bahkan 1 jam kemudian pun kita tidak tahu apa yang terjadi kepada kita. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa hari esok akan lebih baik. Selain kita berharap penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberi pengharapan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sungguh hari-hari ini kita membutuhkan sesuatu yang menuntun kehidupan kita, yaitu melalui Alkitab yang kita baca. Yesus adalah penasehat kita yang ajaib, yang akan menerangi setiap kehidupan kita yang penuh dengan kegelapan dunia. Dan Dia hidup, dan pada saat kita mengalami persoalan, Dia tidak akan menghilangkan persoalan kita, Bapak Ibu. Dia tidak akan menghilangi. Pada saat Bapak Ibu mengalami berbagai situasi, kondisi, masalah yang mungkin itu berat ataupun tidak berat, ingat, jangan minta kepada Tuhan untuk hilangi masalah. Tetapi mintalah kepada Tuhan untuk memberi kekuatan kepada kita, untuk kita menghadapi itu bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita minta Tuhan hilangkan segala macam, kita tidak akan menjadi dewasa. Kita tidak akan pernah mau mengandalkan Tuhan. Dia juga sanggup menolong kita mengambil keputusan yang terbaik tak kala kita menghadapi pilihan yang sukar. Dia sanggup membuka pintu-pintu kesempatan jikalau kita merasa bahwa tidak ada kesempatan bagi saya. Tidak. Tuhan masih memberi kita napas hidup, itu berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita mengandalkan Tuhan. Dia ada bersama dengan kita dan Dia akan menuntun kita menerangi setiap kehidupan kita. Bagian pertama menjadi pertanyaan buat kita semua. Maukah kita berjalan bersama dengan Dia yang akan menerangi kehidupan kita melalui Alkitab yang kita baca setiap hari. Puji nama Tuhan. Di bagian pertama dan di bagian yang kedua, bagaimana Tuhan menasehati kita, yaitu Ia memberi nasihat kepada kita itu melalui Roh Kudus. Firman Tuhan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena itu kita harus peka terhadap suara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan biarkanlah Roh Kudus mengambil alih kendali dan bukan dari ego kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat kita percaya akan Tuhan, kita bertobat dan percaya bahwa Yesus Kristus telah mati bagi saya, yang telah menghapus dosa-dosa saya, yang seharusnya saya dihukum tetapi karena Kristus Yesus telah menunjukkan kasih dan kebaikannya, Ia menjelma menjadi manusia. Dan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan dan menyerahkan diri kita secara pribadi untuk dibaptis, maka Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang akan senantiasa menasehati kita. Roh Kuduslah yang akan senantiasa menguatkan, menghibur, bahkan menegur kita pada saat kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Roh Kuduslah yang akan senantiasa mengingatkan kita pada saat kita melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pada saat kita melakukan perbuatan dosa,
Roh Kudus senantiasa akan menolong kita. Dia akan senantiasa mengingatkan kita bahwa itu adalah perbuatan dosa. Tubuhmu adalah bait Allah. Jangan merokok, jangan minum minuman alkohol. Pikiranmu kamu harus perbaharui pikiran yang manis, yang sedap didengar dan patut dipuji. Dan pikirkanlah semuanya itu. Dan itu yang dikehendaki Tuhan. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita, kamu berharga di mata Tuhan. Dan jangan sia-siakan hidupmu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Pada saat kita percaya total, bukan setengah-setengah, bukan hanya percaya karena pikiran kita, tetapi percaya sungguh dan hidup di dalamnya, maka Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Sekali lagi bahwa tugas Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ketika kita sedang dalam pergumulan, masalah ataupun jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan mengingatkan kita dalam karya Kristus di atas kayu salib bahwa Dia sangat mengasihi kita. Roh Kudus juga akan mengingatkan kita tentang janjinya yang telah dianugerahkan sepenuhnya kepada kita. Bahkan Roh Kudus juga akan mengingatkan kita bahwa identitas kita adalah anak kesayangan Allah. Kenapa demikian? Karena Allah menjelma menjadi manusia. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dan menjadi pertanyaan buat kita di bagian yang kedua, maukah kita dipimpin oleh roh kebenaran pada saat kita sudah percaya dan bertobat kepada Tuhan? Percayalah kepada Tuhan dan hiduplah di dalamnya. Dan di bagian yang ketiga, bagaimana Tuhan mau menasihati kita, yaitu Tuhan bisa memakai orang lain. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menasehati kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, Tuhan memakai anak saya yang masih kecil 3 tahun untuk menasehati saya sebagai orang tua. Karena pada waktu itu, anak saya yang bernama Albert, ya dalam usia-usia karena masih 3 tahun, itu masa aktif-aktifnya. Jadi dia suka naik kursi, naik ke tinggi-tinggi, lalu dia loncat. Dan saya berpikir sebagai ayah atau sebagai papanya, wah kakimu tuh nanti nggak kuat segala macam, bisa-bisa terpelitus atau keseleo. Lalu anak saya berkata, Papa nggak boleh marah, Papa nggak boleh marah. Jadi itu perkataan simple, tapi menguatkan saya dan menegur saya bahwa saya harus menguasai diri. Jangan dikarenakan seperti itu saya marah-marahin gitu. Tetapi ini menjadi suatu pembelajaran bahwa kita harus menasehati anak, bahkan siapapun dengan baik. Bukan karena ego kita atau keinginan kita, tetapi karena kita mengasihi dia. Dan Tuhan juga bisa memakai siapa saja untuk menasehati kita. Tuhan bisa memakai sahabat kita, Tuhan bisa memakai papa mama bahkan anak-anak kita. Tuhan bisa memakai orang yang mungkin tidak percayakan Tuhan untuk menegur kita dan kembali kepada jalan kebenaran. Dan pada saat Tuhan memakai orang-orang tersebut yang menasehati kita, kita akan ngerasa diberkati oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, jikalau kita tidak suka dinasehati, maka hidup kita tidak akan pernah menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Meminta nasihat itu penting, dan lebih penting lagi adalah kepada siapa kita meminta nasihat. Ya, tidak semua orang dapat memberi nasihat yang baik. Ada juga yang memberi nasihat yang tidak baik. Hanya kita yang tahu dan memfilter mana nasihat yang memang baik bagi kita untuk membangun hidup kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, janganlah pergi kepada seseorang yang tidak bisa menyimpan hal-hal yang privasi. Bandingkan dengan kesalahan Raja Rehabiam di dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat pertama sampai ke-12. Di mana di ayat 8 berkata, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua. Ini mengabaikan nasihat. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Rehabeam itu penerus generasi Daud. Ia melakukan kesalahan fatal saat ia meminta nasihat. Pertama kali ia datang kepada orang yang tepat, dia datang kepada para tua-tua. Mereka adalah orang yang tepat untuk memberikan nasihat. Mereka punya pengalaman banyak dan berhikmat.
Sebab mereka lah yang dulu memberikan nasihat kepada Salomo. Tetapi Rehabiam ini pelin-pelan, tidak mau mendengar nasihat daripada para penatua. Dan terkadang pun kehidupan kita seperti itu. Mungkin pada saat kita sebagai anak-anak muda diberi nasihat oleh papa mamanya, wah dengar-dengar saja. Tetapi pada saat diberi nasihat oleh teman-temannya yang mungkin menjerumuskan, lalu diikuti. Dan Tuhan tidak menghendaki akan tersebut. Tuhan menghendaki kita supaya kita hidup di dalam Tuhan dan menerima nasihat yang baik yang memang membangun kehidupan kita di dalam Tuhan. Alkitab sendiri berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu Saudara, nasihat orang fasik itu mencelakakan. Meskipun kelihatannya baik, tapi mencelakakan. Nasihat orang fasik juga akan membawa kita ke dalam malapetaka dan bencana bagi kehidupan kita. Jadi yang penting adalah menemukan orang yang tepat untuk memberi nasihat kepada kita. Pertanyaannya, siapakah orang yang tepat yang dapat memberikan nasihat yang baik kepada kita? Kita percaya bahwa Allah menempatkan orang-orang tertentu dalam tubuhnya dan diberikan kepada mereka untuk karunia menasehati. Seperti Alkitab sendiri katakan, jika karunia melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Roma 12 ayat 7 sampai 8. Puji nama Tuhan. Yang menjadi kesimpulan buat kita semua berkaitan dengan nasihat, bahwa Yesus Kristus adalah penasehat ajaib. Dan ia akan memberikan nasihat kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu melalui Alkitab yang kita baca setiap hari. Bahkan melalui Roh Kudus pada saat kita percaya dan bertobat. Dan Tuhan juga bisa memakai orang lain untuk menasehati kita, dan kita kembali kepada Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Kristus Yesus, Allah dan Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di penghujung tahun, bahkan di minggu akhir daripada bulan Desember 2020 ini. Banyak hal-hal yang kami alami, banyak hal-hal yang tidak kami mengerti. Tetapi kami yakin percaya Allah begitu baik dalam kehidupan kami, yang akan senantiasa menolong dan memberi kami kesempatan untuk kami dapat memperbaiki diri, dan biarlah kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat belajar dari firman-Mu bahwa Engkau adalah penasihat yang ajaib. Engkau memberi nasihat kepada kami sebagai orang percaya, yaitu melalui Alkitab yang kami baca, bahkan melalui Roh Kudus pada saat kami percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahkan melalui orang lain yang Engkau pakai untuk menasehati kami, dan kami hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya persilakan hambanya. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, sangat jelas untuk kita pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa setiap hari, setiap saat kita ada penasihat ajaib yang selalu menolong kita, ya, dalam keadaan apapun juga. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran diri kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi anggota BPJ yang bertugas, kami persilakan. Kita naikkan pujian dalam kemakniman nomor 248, pertemuan orang-orang beriman. Kalau anak Allah suruh malaikat pergilah,
akan himpunkan segala hambanya. Dan segala orang mati datanglah kecil besar, ramai-ramai pun berhimpun bergema. Hai betapa ramai sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka pegang tangan dan berkata sobatku. Dan malak pun memberita bahwa sudah lengkaplah, lagi dunia sudah hilang habislah. Berbahaya orang-orang yang menilik Tuhannya, yakni orang ketebusan itulah. Hai betapa ramai sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka pegang tangan dan berkata sobatku. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat dan juga doa persembahan kepada Dr. Frankie. Kami persilakan. Baik, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Sebelum doa syafaat, saya membacakan beberapa anggota jemaat dan keluarga yang berulang tahun pernikahan. Bila hadir pada kesempatan ini bisa berdiri dan kita akan mendoakan bersama-sama. Anggota jemaat yang berulang tahun: Anton Erwanto, Eunika Filia Pangeran, Desi Natalia, Apu Ilian, Bobby Christian, Ehuria Steo Jaha, Damus Udan, Ruth Luteng, Kristifan Yadiel Gumalang, Jaiki Sakius, Joni Chandra, Soleman Karmating, Simpson Tabat. Anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan: Bapak John Biograd, Catherine Biograd, Kila Alung, Rifka Ifung, Bapak Yonatan, dan Jane Justin Tiwa, Angau Kule, dan Magdalena. Selamat ulang tahun pernikahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami melalui tahun-tahun yang boleh kami bersukacita di dalamnya bersama Engkau. Melewati masa-masa sulit yang kadang juga kami pasrahkan hidup kami hanya ke dalam Engkau saja Tuhan. Melewati masa pandemi di dalam tahun ini, kami mengucap syukur saja dan selalu mengucap syukur kepada Engkau saja melalui pertambahan umur, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pertambahan umur pribadi, dan melaluinya kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan menyerahkan tahun-tahun kami ke depan ke dalam tangan-Mu saja. Dan Tuhan turut campur tangan dalam segala hal, sehingga pengharapan dan penghiburan kami berasal daripada Engkau saja. Kami berdoa juga bagi beberapa saudara kami di dalam utusan misi, yaitu Bapak Pendeta Yeremia, Evangelis Wangyu, Trivena, Vikaris Berlin, Pendeta Jody Masdiawan, Evangelis Shorim, Evangelis Icat, Gupitur, Datluan Ing, beberapa anak-anak Tuhan yang mendapat subsidi dan melalui pelayanan bersama GKI Siloam, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan, pelayanan mereka di sana pun nama Engkau saja yang dikuatkan dan dikuduskan. Kami berdoa juga beberapa saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik itu Bapak Billy Joni, Elvina Ajang, Ropina, Daniel Yesaya, Yuli Sutopo, Idam Usat, Mesri Tinus, Maria Mambo, Gunawan Sasmito, Dwi Atmojo Legowo, Jones Ismunaji, Minaria Abung, dan Lidda Levis. Menyerahkan anak-anak Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam segala perjuangan dan pergumulan mereka Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena janji-Mu itu akan memberi kekuatan kepada mereka. Karena janji-Mu itu akan menjadi penghiburan kepada mereka. Dan terlebih lagi keluarga-keluarga yang mendampingi, yang mengurus, dan yang melayani mereka. Beri penghiburan, beri kekuatan, sehingga saudara-saudara ini bisa dilayani dengan baik.
dan berharap hanya kepada Engkau saja. Sebagai satu-satunya tabib, sebagai satu-satunya juru selamat kami, dan sebagai satu-satunya penyembuh bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi lingkungan kami hidup di tengah-tengah masyarakat, baik suku Banjar, suku Tidung, Berau, Bulungan, Pasir, Bajau, Bakumpai, di mana keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat ini juga memberikan sukacita, boleh menjadi bagian dari dalam pelayanan bersama untuk suku ini juga Tuhan, boleh mengasihi mereka melalui keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat ini, sehingga nama Engkau juga dikenal dan dimuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk pengurus pusat GKII, pengurus wilayah, pengurus daerah, dan BPJ Siloam. Di dalam bersama-sama melakukan pelayanan secara terstruktur, secara organisasi Tuhan. Di dalam masa-masa di mana pelayanan boleh dibatasi karena masa pandemi, tetapi kami percaya di dalamnya ada penghiburan dan kekuatan yang berasal daripada Engkau saja Tuhan. Melaluinya organisasi yang ada itu Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada kami, sehingga secara struktur organisasi boleh melayani seluruh jemaat, boleh melayani lingkungan dan sekitar mereka juga Tuhan, untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, di dalam kehidupan kami, dan kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saya akan membacakan sedikit pengumuman bagi kita. Yang pertama, undangan dari Perkumpulan Umat Kristen Kota Tarakan PUKKT kepada Jemaat GKI Siloam. Ini undangan Natal yang akan diadakan pada hari tanggal Senin 28 Desember 2020, tempat kegiatan Gedung Gereja GPDI Maranatha Juwata, alamat Jalan Aji Iskandar Jembatan Putih. Tema Natal, Immanuel Allah beserta kita, yang terdapat dalam Matius 1 ayat 23. Waktu jam 19 sampai dengan selesai. Tertanda ketua dan sekretaris. Yang kedua, akan menikah Saudara Gui Arlen Andrea Gunawan dengan Jesse Tri Nona Mauntu. Sekiranya masih hadir, dipersilakan berdiri sebentar. Oke, sudah tadi pagi ya, yang ibadah kedua. Dan yang terakhir, saya memberikan kesempatan kepada Saudari Maria, mahasiswa PKL kita, yang tidak terasa sudah 6 bulan bersama dengan kita, dan beliau akan berangkat kembali. Kami berikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata bagi kita. Selamat pagi, Shalom. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Gembala, BPJ, bahkan seluruh anggota Jemaat Tuhan yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan masa PKL saya di tempat ini. Kurang lebih selama 5 bulan dalam masa pandemi ini. Saya menyadari bahwa dalam saya melaksanakan PKL saya banyak kekurangan, keterbatasan. Saya menyadari semua yang keterbatasan dan kekurangan saya. Secara pribadi saya mohon untuk dimaafkan, dan apabila ada kesalahan saya dalam beberapa waktu bersama dengan jemaat Tuhan dan juga bersama Bapak Ibu Gembala yang ada di rumah, saya mohon dimaafkan. Mungkin lewat perkataan saya, tingkah laku saya yang kurang sopan dan lain sebagainya, saya mohon dimaafkan. Keinginan hati saya ingin memberikan yang terbaik untuk jemaat Tuhan, bahkan Bapak Ibu Gembala. Namun
apalah daya karena keterbatasan dan kekurangan saya. Saya berterima kasih kepada Gembala atau Bapak BPJ dan Jemaat Tuhan, karena dalam masa PKL ini juga saya banyak mendapat pengalaman baru dan belajar banyak hal. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kesempatan dan dukungan yang diberikan Jemaat Tuhan di tempat ini kepada saya selama saya melaksanakan PKL saya. Dan minggu ini adalah minggu terakhir saya melaksanakan PKL saya, tapi bukan berarti besok saya langsung pergi. Tidak. Jadi saya masih di sini bersama-sama dengan Jemaat Tuhan sampai tahun baru, dan rencana saya akan kembali tanggal 5, saya akan kembali dulu ke kampung, dan tanggal 10 baru saya kembali ke kampus. Menjadi bahan doa saya, tolong doakan saya dalam rencana-rencana ke depan. Bahkan doakan saya saya akan kembali ke kampus, dan juga doakan dalam saya menempuh pendidikan, khususnya dalam saya menyelesaikan tugas akhir saya menulis skripsi. Doakan kiranya Tuhan berikan saya hikmat dan kemampuan dalam saya menyelesaikan pendidikan saya. Akhir dari ucapan terima kasih saya, secara pribadi saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada seluruh anggota Jemaat Tuhan dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Sekian dari saya, terima kasih, Shalom. Ya, bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita semua, secara khusus untuk Saudari Maria Magdalena yang sejak pertengahan Agustus bersama-sama dengan kita dalam pelayanan bersama di sini dalam kapasitas sebagai mahasiswi praktek dari STT Tenggarong. Dan puji Tuhan selama Saudari Maria Magdalena ini bersama-sama dengan kita, memang pelayanan silih berganti antara online dan offline, sehingga secara untuk pengembangan pribadi ya tidak begitu maksimal karena memang semua serba terbatas. Tapi puji Tuhan dalam rentang waktu masa PKL boleh dijalani dengan baik, dan kami menilai bahwa apa yang dilakukannya sudah maksimal, baik ketika bersama-sama dengan kami di rumah, di pastori maupun juga dalam pelayanan. Dan atas nama Jemaat Tuhan GKI Siloam Tarakan mengucapkan terima kasih kepada Saudari Maria Magdalena yang telah menjalani masa PKL. Masa PKL-nya sampai pada 31 Desember 2020. Namun oleh karena kampus mengharuskan paling lambat tanggal 9, ada di 9 atau tanggal 10 Januari 2021 harus ada di kampus, maka Maria Magdalena akan pergi dari tempat kita, dari Tarakan, tanggal 5, karena dia minta libur beberapa hari bersama dengan orang tua di Berau. Jadi orang tuanya ada di Berau, sehingga nanti perjalanan dari Tarakan ke Tanjung Selor, lalu perjalanan darat ke Berau. Jadi orang tuanya ada di Berau untuk beberapa hari bersama dengan orang tua, dan sesudah itu melanjutkan perjalanan darat menuju ke Tenggarong. Dan terus dukung dalam doa agar cita-citanya untuk menyelesaikan masa pendidikan untuk S1 boleh digapai dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, Jemaat Tuhan yang kasih dalam Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hidup kita berharga bagi Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah.
tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaos turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk cinta kasih dan pimpinan-Mu sehingga ibadah di saat ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa, berkati setiap hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan pribadi. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam pendidikan, bahkan dalam seluruh aktivitas sepekan mendatang. Tuhan menjaga, melindungi, dan memelihara. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah, alam-Mu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Mari ambil waktu terus sejenak bersyukur secara pribadi kepada Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.